Kemarin saya oleh fraksi saya rencanakan mau dipindahkan ke Komisi C. Tapi saya memohon, tolonglah saya ditempatkan di Komisi E. Jangankan jadi anggota, sebagai pengikut juga saya siap. Betul. Kenapa? Itu latar belakang saya juga, Pak Sarjoko. Saya lahir di pinggiran kota Medan, dari orang biasa, rumah ngontrak, tidak punya televisi, tapi karena ibuku seorang fighter, dia menyekolahkan aku sampai aku bisa kuliah, walaupun bisanya hanya jadi anggota Komisi E DPRD. Artinya bahwa pendidikan itu punya posisi yang begitu strategis dan penting. Tetapi mohon maaf, Dinas Pendidikan menyikapinya, mengerjakannya masih business as usual, masih dengan cara-cara biasa. Kenapa aku katakan demikian? Ini alasan pertama. Mana apa? Oh Samsat ya Pak ya? Dikatakan pertama begini, ada seorang mahasiswa di Universitas Diponegoro, IP-nya tahu nggak Pak? 4. IP 4. Di Rusunawa punya mobil, sesudah dicek ternyata tidak punya mobil. Yang kedua di Spenda mana? Di Bapenda. Tetangga saya tinggal persis di Gang 2, karena saya di kampung Pak tinggalnya, saya nggak cocok tinggal di kompleks. Jadi tetangga saya itu tahu. Pedagang buah, tahu nggak pedagang buah apa? Bukan buah yang besar-besar, yang dipotong-potong itu pepaya. Dan istrinya sekarang kena kanker, dia tidak berjualan, dibiayai oleh keluarga. Anaknya kuliah di UNJ. Bapenda mengatakan bahwa dia punya aset mulai nilai 1 miliar ke atas. Sesudah dicek buru-buru Pak, saya tahu. Bila perlu Pak Bapenda datang nanti ke rumah saya, biar saya bawa ke situ. Ngontrak. Tapi saya bangga sama dia karena dia bisa memuliakan anaknya. Tapi cara kita menyikapinya biasa-biasa saja. Sembrono Pak, asal-asalan. Yang ketiga, dari Pak Sarjoko, sopir saya Wawan Darmawan punya anak 3, tiga-tiganya dihapus. Sopir saya. Terus yang kita kurangi itu seperti kata cerita indahnya Pak Waluyo tadi itu, lebih 300 yang sudah terdaftar mengajukan pada saya, warga Rusunawa Marunda dihapus KJP plusnya. Secara historis orang yang tinggal di Rusunawa Marunda itu adalah relokasi dari Waduk Pluit dan Kolong Tol, Waduk Riario, orang-orang susah semua. Nah maksud saya yang mau saya katakan di sini gini loh, cara-cara feodal yang disikapi oleh perilaku para ASN itu harus kita kurangi. Jangan kita anggap mereka itu sebagai beban Bapak Ibu sekalian. Mereka itu adalah sebagai subjek aset dari Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana kita mau menjemput yang namanya Indonesia Emas 2045 kalau sumber daya manusianya tidak kita perbaiki? Salah satu sumber perbaikan itu adalah orang-orang miskin ini. Jangan kita hadapi mereka secara biasa-biasa saja. Pak, Jakarta ini disparitas orang kaya dengan orang miskin sekarang begitu luar biasa. Maka saya katakan terus terang aja, mohon maaf Pak Ketua, kita harus sampaikan ini, Dinas Pendidikan hanya soal penyikapannya saja, tapi mereka tidak kita bisa persalahkan soal masalah anggaran ini. Ini adalah tidak ada sensitivitas dan tidak ada political will dari pejabat Gubernur DKI Jakarta sekarang ini terhadap pendidikan. Jelas. Saya hanya menyikapi Dinas Pendidikan ya, itu kan sebagai udah kami melaksanakan aja. Di Pemda mungkin bagaimana supaya target itu tercapai, kerjasama segala macam. Tapi sekarang Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini pejabat Gubernur DKI Jakarta tidak punya sensitivitas dan secara saja dan tidak punya political will menghapus orang-orang miskin supaya tidak dapat ini. Itu kalau wartawan mau catat itu, saya siap berdebat dengan pejabat gubernur. Dia ditempatkan di DKI Jakarta ini supaya bisa lebih baik.
Ini malah amburadul.